biasanya kalau amalan ini dilakukan, si yang berhutang itu akan tidak nyaman. Tidurnya pun tidak enak karena Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Salam Rahayu, Majang Semeton Channel Jeruk Pandit. Dan sahabat, Bapak Ibu dimanapun berada, kita bersua kembali di video kali ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan satu tips, kembali berbagi bersama teman-teman sahabat semua, yang khususnya yang mengalami kasus permasalahan hutang piutang. Nah, khususnya yang dihutangi. Nah, jadi di sini banyak dari permintaan teman-teman. Jadi pertanyaan yang masuk ke saya, jadi menanyakan apakah ada amalan tertentu ataupun teknik meditasi yang bisa diterapkan biar yang berhutang itu mau cepat membayar. Nah, ini banyak sekali kasus seperti ini saat ini. Melalui video ini, dan mungkin nanti teman-teman yang menonton yang memiliki kasus yang sama, semoga nanti bisa mengamalkan dan menerapkan. Semoga dengan cara apa yang nanti saya berikan bisa memberikan solusi dan terbantu dari permasalahan yang dihadapi. Jika ada orang yang berhutang pada Anda, susah ditagih, jeleknya lagi dia menghilang entah kemana, jadi kita tidak tahu. Nah, nanti dengan cara yang saya berikan, Anda bisa lakukan. Ini ada dua solusi yang bisa kita terapkan tentunya. Yang pertama yaitu dengan cara lahiriah. Cara lahiriah ini artinya kita melakukan pendekatan, itu sudah pasti. Apalagi sudah berhutang cukup lama, pasti sudah ada pendekatan, komunikasi, pembicaraan yang baik. Nah, ini kalau ini toh sudah dilakukan, toh juga belum ada hasil, nanti cara yang kedua bisa kita lakukan yaitu dengan cara terapi batiniah. Ini langkah yang kedua. Batiniah ini artinya kita melakukan hal yang niskali, yang berhubungan dengan nis, yaitu kita melakukan amalan-amalan, mantra-mantra yang kita ucapkan. Ini bisa melemahkan, mempengaruhi sukma yang berhutang. Nah, jadi saya akan berbagi amalan, khususnya yang pertama buat semeton Hindu, dan juga yang kedua nanti buat semeton non-Hindu. Nah, kebetulan saya pun pernah mempelajari beberapa keilmuan secara Islam, tetapi tidak banyak. Ada beberapa yang memang sudah saya buktikan. Nanti teman-teman bisa diterapkan. Nah, yang pertama secara Hindu ada amalan yang singkat tetapi ampuh ya. Atau nanti kalau saya berikan yang panjang, tidak bisa dihafal. Kalau dengan membaca itu nanti konsentrasinya pecah. Nah, amalan ini nanti diucapkan ketika kita bersembahyang, atau yang lebih bagus lagi ketika kita bermeditasi. Seperti ketika kita berjapa, di saat kita berjapa, mantra ini nanti diulang-ulang. Semakin banyak Anda mengucapkan, jadi kekuatan itu semakin kuat. Kekuatan mantra itu semakin kuat. Sambil nanti menyebut nama yang berhutang. Nah, ini kuncinya berarti Anda harus tahu wajah yang berhutang dan nama yang lengkap. Nah, ini kuncinya.
Kalau ini tidak tahu, tidak akan jalan. Jadi mantra yang kita ucapkan tidak akan beraksi. Nah, ini poin sekali wajah si target yang berhutang dan nama yang berhutang. Ini harus jelas. Kalau itu sudah tahu, nanti di saat kita bermeditasi, baca amalan itu sebanyak-banyak mungkin. Sekuat kita. Sekuat kita ucapkan sambil kita mengoneksikan pikiran kita ke yang berhutang. Wajahnya kita ingat. Wajahnya kita ingat, kita terus baca mantra. Sesekali kita tahan nafas. Di saat tahan nafas, Anda lakukan. Anda bilang, tolong lunasi hutang Anda secepatnya. Nah, itu yang Anda katakan. Tolong lunasi hutang Anda secepatnya. Tolong lunasi hutang Anda secepatnya. Itu kita baca sambil, kita ucapkan sambil mengingat si yang berhutang. Nah, jadi amalannya pendek. Om, Aim, Hrim, Kalim. Nah, ini diucapkan Om, Aim, Hrim, Kalim sebanyak-banyaknya. Sambil nanti di belakang mantra itu cantumkan nama yang berhutang. Om, Aim, Hrim, Kalim, cantumkan namanya. Sambil ketika kita membaca mantra, sambil kita mengoneksikan pikiran kita, hubungkan pikiran kita ke target, ke yang berhutang. Nah, itu ucapkan. Nah, ini lakukan berturut-turut setiap malam. Jadi lakukan pada waktu tengah malam. Itu baiknya di atas jam 1 ke atas, karena di sana sudah posisi dalam keadaan tidur. Itu lebih mudah kita untuk menarik ya si target. Itu yang pertama yang bisa Anda lakukan. Ingat, lakukan di saat meditasi, itu yang efektif. Itu kalau secara Hindu. Nah, kalau amalan secara Muslim, ini sering sekali saya gunakan. Jadi buat teman-teman yang Islam, coba nanti terapkan. Kebetulan saya pernah mempelajari beberapa dan menerapkan, mempraktekkan, dan membuktikannya sendiri. Jadi tidak ada salahnya saya berbagi. Kalau mau diamalkan silakan. Nah, saya ambil dari ayat Asmaul Husna. Itu yang berbunyi ya mutsilu, al mutsilu ya mutsilu, al jami'u ya jami'u, al mujibu ya mujibu, al qadir ya qadiru. Nah, ini sama, cara menerapkannya sama, diucapkan beberapa kali sebanyak mungkin. Jadi di belakangnya itu cantumkan namanya. Contohnya al mutsilu ya mutsilu, ya, jadi cantumkan namanya, nama si target. Nah, ini ucapkan sebanyak mungkin selama kita bermeditasi. Jadi niatkan apa niat Anda, mohonkan kepada Sang Pencipta, kemudian koneksikan pikiran kita. Jadi caranya sama, cara penggunaannya sama, cuma amalannya yang berbeda. Nah, ini sudah terbukti, apalagi kalau kita melakukan ini dengan penuh keyakinan. Tahu wajah si target dan nama yang lengkap dari si orang yang berhutang. Tinggal menunggu reaksi. Jadi Astongkare, semoga terwujud apa yang Anda harapkan. Nah, itu beberapa cara, baik cara secara Hindu ataupun secara Islam. Ini keduanya sudah pernah saya terapkan.
Jadi tinggal sekarang Anda yang melakukan, kalau memang betul-betul Anda yakin, kusuk melakukan, disiplin tepat waktu setiap hari. Jadi demi kembalinya uang Anda harus melakukan usaha. Nah, itulah secara terapi batiniah. Nah, kedua ini harus kita lakukan baik secara lahiriah ataupun batiniah. Nah, biasanya kalau amalan ini dilakukan, si yang berhutang itu akan tidak nyaman. Tidurnya pun tidak enak karena dia merasa bersalah, merasa memiliki hutang. Nanti dia pasti akan berkabar, kalau kita betul-betul tembus, dia akan berkabar dan dia akan semoga nanti hutang-hutang itu bisa dilunasi segera. Nah, itu beberapa tips buat teman-teman yang mengalami kasus perhutangan. Nah, jadi semoga dengan solusi yang saya berikan itu bisa membantu kesulitan Anda. Ya, semoga terbantu dengan apa yang saya share hari ini. Amalkan, terapkan dengan tekun dan disiplin pada waktu setiap hari dan pada waktu yang tepat, pada waktu yang sama setiap hari. Astongkare dan insya Allah berhasil. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga nanti terbantu ya. Saya doakan buat teman-teman yang memiliki kasus ini. Semoga apa yang saya berikan bisa terbukti. Jadi saya tutup video kali ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.